Jepang memiliki beragam kerajinan tangan yang kini kian diminati masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kurumi atau lukisan 3 dimensi asal Jepang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kerajinan ini, reporter kami Putri akan mengajak Anda belajar membuat kurumi dalam segmen hobi dan kreasi. Budaya Jepang kian diminati masyarakat Indonesia. Setelah style Harajuku yang sempat populer di tahun 2000-an, beragam jenis kerajinan negeri Sakura kini mulai diminati oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kurumi. Kurumi adalah gambar 3 dimensi yang dibuat dari busa berdasar kertas karton yang dibungkus dengan kertas Jepang bernama washi atau kain tradisional Jepang bernama chirimen. Nama kurumi berasal dari kata kurumu yang artinya gambar dan yang artinya pembungkus. Kerajinan asal Jepang ini sudah ada sejak zaman Edo dan umumnya dikerjakan oleh para perempuan yang memiliki waktu senggang. Seiring berkembangnya tren budaya Jepang di Indonesia, kerajinan kurumi berkembang pula menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Rohana, pengrajin kurumi yang telah menekuni kerajinan ini sejak tahun 2011. Di tangan Rohana, kurumi yang umumnya didominasi motif wanita Jepang, bunga dan binatang, kini bisa dikreasikan ke dalam aneka karakter dan motif yang menampilkan ciri khas Indonesia, seperti karakter ondel-ondel, budaya Jawa Tengah, budaya Bali, hingga karakter Abang None. Saya pun tertarik untuk belajar membuat kerajinan Jepang ini. Oke. Pemirsa, dari sekian banyak pengrajin kurumi di Indonesia, Ibu Rohana merupakan salah satu pengrajin yang mampu mengakulturasikan budaya Indonesia dan Jepang. Dan sekarang saya akan belajar membuat kurumi tersebut. Ya, Ibu, awalnya gimana sih bisa berinovasi, kepikiran menciptakan kurumi hasil akulturasi budaya Indonesia dan Jepang? Karena sering membuat pakai kertas wasi, lama-lama bosen gitu. Akhirnya saya pakai recycle perca yang bekas gitu. Terus hasilnya menurut saya lebih bagus dan menarik karena belum ada gitu. Jadi saya mencoba pakai batik. Semua batik saya coba, Pekalongan, batik pesisir, semua saya coba. Dan tenun gitu saya coba. Kalau cara pembuatannya gimana, Bu? Apakah sama dengan kurumi pada umumnya? Proses pembuatannya sama, persis. Cuman kalau pakai kain lebih lebih perlu kesabaran dan ketelatenan dibandingin kertas wasi. Karena kalau kain ini dia kan nggak elastis ya. Terus kalau kita lem terus dia suka membal gitu. Jadi kita harus ke lem terus kita tahan agak lama. Setelah merekat baru kita pindah ke selah berikutnya. Bahan yang dibutuhkan: gunting, lem, kain perca motif batik, dan 1 paket kit kurumi yang berisi pola boneka, wajah, kertas wasi, kertas krep, dan karton busa. Langkah pertama, potong semua pola. Kemudian tempel pola tersebut pada karton busa yang fungsinya untuk menciptakan efek 3 dimensi. Setelah itu, gunting semua pola yang telah ditempel busa. Gunting kertas washi sesuai ukuran pola, beri lem, dan bungkus pola tersebut dengan kertas khas Jepang atau washi. Setelah itu, tempel pola berwashi berurut pada pola utama. Untuk pola kimono, kami pun mengganti kertas washi dengan kain perca bermotif batik. Inilah yang menjadi nilai lebih pada karya Rohana. Selain menciptakan kain daur ulang, kurumi yang diciptakan pun bertema akulturasi Jepang dan Indonesia. Nah, meskipun terkesan simpel, hanya menggunting,
mengelem, membungkus, dan menempel. Namun proses pembuatannya tak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan konsentrasi dalam proses pembuatan kerajinan ini. Setelah semua pola tertempel pada pola utama, gunting, dan tempel hasil kurumi tersebut pada matboard. Nah, karena kerajinan ini berfungsi sebagai pajangan, kurumi dipasang pada bingkai. Bingkai yang digunakan merupakan bingkai khusus untuk kerajinan kurumi dan scrapbook. Jadi, untuk mendapatkannya harus dilakukan melalui proses pemesanan. Pemirsa, ini pengalaman pertama saya loh Bu buat kurumi, dan prosesnya sejam ya Bu ya membuatnya, dan itu untuk orang amatiran seperti saya. Nah Ibu, ini menarik sekali, ada yang kurumi modifikasi kayak Abang None ya Bu ya. Ini ada juga ondel-ondel dan baju-baju adat. Itu gimana sih Bu untuk polanya? Tadi kan saya lihat sendiri menggunakan pola. Itu gimana Bu untuk yang ondel-ondel sama Bang None gitu yang daerah itu saya buat sendiri. Jadi kayak kita desain ukurannya, bentuknya seperti apa, terus kita tuangkan ke kurumi. Ibu Rohana merupakan salah satu pengrajin yang sudah memamerkan karyanya di Japan Foundation. Lalu gimana tuh Bu komentar dari warga Jepang yang ada di Indonesia tentang karya kurumi hasil akulturasi ini? Yang aku lihat sih mereka suka karena aslinya kan kurumi itu dari Jepang. Jadi saya buat tetap orangnya Jepang, tapi pakaiannya pakai batik. Jadi batik Pekalongan, batik pesisir, semua batik saya pakai deh. Saya pajang di sana, ya mereka interest dan senang gitu. Jadi ada keunikan. Jadi ada perpaduan Indonesia dan Jepang, jadi ya bersatu lah ya. Kalau di negara asalnya kurumi fungsinya untuk apa sih Bu kegunaannya? Kalau di Jepang ya aku lihat itu kan karena mereka kan suka handmade ya. Jadi mereka buat, terus buat pajangan, buat gift, terus mereka yang orang-orang yang memang telaten ngerjainnya gitu aku lihat tuh. Terus ya biasa sih buat gift ya sama pajangan ya. Lalu Bu, manfaat yang bisa kita dapat dengan belajar membuat kurumi ini? Kesabaran, ketelatenan, terus seninya kita untuk memilih motif ya. Karena kalau misalnya kita pakai batik kan motif yang kita suka terus dipaduin sama bentuk bajunya yang kita sesuaikan, yang kita inginkan gitu loh. Terus bermanfaatnya kan bisa menggunakan perca-perca batik yang kita punya. Jadi nggak harus beli yang besar karena yang kecil-kecil tuh bisa dipakai dan hasilnya sangat bagus sekali. Pemirsa, kerajinan kurumi bukanlah sebuah pajangan semata, tapi dalam proses pembuatannya kita juga dilatih untuk sabar, teliti, dan juga menggunakan perasaan. Betul. Ya Bu. Oke Bu, kalau gitu thank you untuk pengalamannya hari ini. Sampai ketemu lagi. Ya, sekian perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Anda juga dapat memfollow Twitter kami di @dai_tv atau @haloindodai_tv. Akhir kata saya Imam Asyari. Saya Asti Adika dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.